Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang persamaan garis lurus, yaitu khususnya mengenai hubungan dua garis. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan hubungan kedua garis tersebut. Nah, namun sebelum itu kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat terus update materi dari kami. Oke, kalau sudah, maka sekarang kita akan lanjutkan. Ya, contoh yang pertama, ya, diambil nomor 2 dari soal UN matematika. Persamaan garis lurus yang melalui titik A min 2, min 3 dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan Y sama dengan 2/3 X tambah 9 adalah. Ada 4 option. Ya, kita tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus terhadap garis tertentu dan melalui titik tertentu. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cari dulu berapa kemiringan atau gradien daripada garis Y sama dengan 2/3 X tambah 9. Ya. Karena di sini bentuknya ya, karena bentuknya seperti ini, Y sama bentuk umumnya Y sama mx ditambah 6, maka gradiennya adalah semua bilangan yang melekat pada X, yaitu apa? Yaitu 2/3. Itu maka M1 adalah 2/3 melalui titik min 2, min 3. Ya. Nah, tegak lurus, syarat tegak lurus itu M2 sama dengan negatif 1 M1. Ya, ini kan tingkatan tegak lurus. M2 sama dengan negatif 1 per M1. Jadi mana M1-nya adalah 2/3, maka ini sama dengan negatif 1 per 2/3. Ini kalau dia pembagian seperti ini dan penyebutnya merupakan bilangan pecahan, maka kemudian ini dibalik. Maka negatif 2/3 jadi 3/2. Nah, setelah ini kita peroleh M2-nya, maka kalau A-nya min 2, min 3, ya itu berarti di sini X1-nya adalah min 2, nih X1, kemudian Y1-nya min 3, ini Y1, ini X1, Y1, X1 min 2 dan Y1-nya min 3. Nah, setelah ini setelah ini kita peroleh, maka kita gunakan rumus Y kurang Y1 dengan M2 dikali X kurang X1. Y kurang 1 sama dengan M2 dikali X kurang 1. Y1 nya ini tadi yang min 3, maka ini jadi Y kurang min 3 sama dengan M2 nya tadi min 3/2, jadi min 3/2 dikali X dikurang X1. X1 nya lah min 2, jadi X dikurang min 2. Y kurang min 3 berarti Y tambah 3. Y tambah 3 sama dengan min 3/2, X kurang min 2 berarti X tambah 2. Nah, di sini ada penyebutnya 2. Ini kan bilangan pecahan, 3/2 ini pecahan. Supaya ini enggak bilangan pecahan, seperti jadi bilangan bulat, maka kita lihat penyebutnya. Karena penyebutnya 2, kalikan Y dengan 2, kalikan 3 dengan 2. Y kali 2 jadi 2Y, 3 kali 2 jadi 6. Ini dia, jadi 2Y tambah 6. Min 3/2 jadi min 3. Min 3/2 dikali 2 jadi min 3. Jadi min 3 dikali X tambah 2. Kemudian min 3 dengan X tambah 2 ini kita kalikan, makanya menjadi 2Y tambah 6, min 3 kali X adalah min 3X, min 3 kali positif 2 jadi minus 6. Selanjutnya ini kita satukan bentuknya. Min 3 pindah ke sebelah kiri, min 6 pindahkan ke sebelah kiri. Pindah ruas dia menjadi berubah tanda. Min 3 jadi 3X, jadi 3X tambah 2 tambah 6, min 6 pindah jadi tambah 6 juga. Jadi 3X tambah 2Y tambah 6 tambah 6 juga sama dengan 0. 6 tambah 6 12, sehingga diperoleh 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini kita belum tahu A atau B atau C atau D. Maka coba kita tengok dulu soal yang tadi. Nah, ini opsinya ada 4 option. Yang sama dengan option 3 sama ditambah 12 sama dengan 0 adalah, nah ini dia, yang B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nah, saya contoh soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 2. Persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X tambah 3 tambah 6 sama dengan 0 dan melalui titik min 2,5 adalah. Kalau dia sejajar, dua garis itu dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Berarti sama dengan ini, 2X tambah 3 tambah 6 dengan 0, dia ini sejajar dengan garis yang yang mau dicari itu jika gradiennya sama. Maka terlebih dahulu cari dulu berapa gradien garis 2X tambah 3 tambah 6 sama dengan 0. Ya, 2 ini sebagai A, 3Y, 3 ini sebagai B. Maka ini kita bisa buat M1 dengan negatif A per B. Rumusnya negatif A per B. Kenapa? Karena X dan Y nya berada dalam satu ruas, yaitu ruas kiri. Jadi M1 negatif A per B ini sebagai A, ya.
2 ini sebagai A, kemudian ini 3 ini sebagai B. Ya, berarti negatif A per B berarti negatif 2 per 3. Syarat sejajar itu M2 dengan M1 sama dengan negatif 2 per 3, itu syarat sejajar. M2 dengan M1 dengan negatif 2 per 3. Ya, M1 nya karena dia sejajar langsung aja, berarti M2 nya sama dengan minus 2 per 3 juga. Yang melalui titik min 2,5. Min 2,5 ini sebagai X1, min 2 nya, 5 nya sebagai Y1. Ya, ini dia. Ya, min 2,5, min 2 sebagai X1. Ini X1 min 2, kemudian 5 sebagai Y1. Maka gunakan rumus yang pertama tadi, ya, Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X kurang X1. Y kurang Y1, Y1 nya adalah 5, berarti Y kurang 5 sama dengan M2 nya tadi berapa? M2 nya sama minus 2 per 3. Jadi Y kurang 5 sama dengan minus 2 per 3 dikali X kurang X1. X1 nya adalah min 2, X kurang min 2. Jadi Y kurang 5 3 ini kita kalikan kemari ya. Ya, 3 ini bukan bilangannya bentuk pecahan, penyebutnya 3, maka kalikan dengan 3, kalikan dengan 5 dengan 3, kalikan dengan 3. Y kali 3 jadi 3Y, min 5 kali 3 min 15. Ini tinggal min 2, min 2 dikali X kurang min 2, kurang min 2 berarti tambah 2, berarti min 2 dikali X tambah 2. Maka ini menjadi 3Y kurang 15 min 2 dikali X min 2X, min 2 kali positif 2 min 4. Maka di sini semuanya pindah ke sebelah kiri. Min 2X pindah sebelah kiri, min 4 pindah sebelah kiri. Kenapa? Karena supaya bilangannya ini jadi positif X. Maka diperoleh min 2X pindah ke kiri menjadi 2X positif, 3Y tetap, min 15 tetap, baru min 4 pindah ke kiri jadi positif 4. Sehingga ini menjadi 2X tambah 3, min 15 tambah 4 adalah min 11. Jadi 2X tambah 3Y dikurang 11 sama dengan 0. Ya, ini dia jawabannya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui sebuah garis G, ya, nama garis G, X kurang 3 tambah 5 sama dengan 0. Persamaan garis yang melalui titik min 2,11 serta tegak lurus persamaan garis G yaitu, nah, cari syarat tegak lurus itu apa? M2 sama dengan negatif 1 per M1. Di sini A-nya 1, di X ini 1, koefisien X1, koefisien Y min 3, maka B-nya min 3. Maka gunakan rumus M1 negatif A per B. Negatif A per B berarti sama dengan negatif 1 per B-nya min 3 per min 3. Negatif 1 per min 3 sama dengan 1 per 3, itu M1. Karena dia tegak lurus, ya tegak lurus, maka gunakan rumus M2 sama dengan negatif 1 per M1. Ya, sama dengan negatif 1 per M1 ini jadi sepertiga. Sepertiga ini sebagai penyebut dibalik menjadi negatif 3. 1 per 3 dibagi 3 per 1 berarti negatif 3 per 1 berarti negatif 3. Nah, melalui titik min 2,11, min 2 nya sebagai X1, ya, 11 nya sebagai Y1. Gunakan rumus Y kurang Y1 dengan M2 dikali X kurang Y1. Y kurang Y1 baik Y1 yang sebelah berarti Y kurang 11 sama dengan M2. M2 nya tadi sudah diperoleh yaitu min 3. Maka min 3 dikali X kurang X1, X kurang min 2. Karena apa? Karena X1 nya adalah min 2 nih. Ini menjadi Y kurang 11 sama dengan min 3 dikali X, min 3X. Min kurang min 2 berarti tambah 2, positif 2. Min 3 kali positif 2 min 6. Nah, maka ini kemudian pindahkan sebelah kiri semua. Min 3X pindahkan menjadi 3X, ini tambah Y, min 11 tetap, min 6 pindah ke kiri jadi positif 6. Min 11 tambah 6 adalah min 5. Maka ini menjadi 3X tambah Y kurang 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini Y-nya koefisien 1. Nah, langkah lebih bagus kalau koefisien Y-nya 1. Kita buat jadi dalam bentuk Y sama dengan min 3X tambah 5. 3X pindah ke kiri jadi min 3X, min 5 positif pindah ke 3X pindah ke kanan jadi min 3X, min 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Sehingga persamaan jadi Y sama dengan min 3X tambah 5. Ya, ini contoh yang ketiga. Yang berikut contoh yang keempat. Persamaan garis yang melalui titik P 2,8 dan sejajar dengan garis yang melalui titik K 1,6 dan L min 3,5 adalah.
M1 Y1 dikurangi 2 per X1 dikurang X2, rumus ya. 6, berarti kita ambil cari dulu gradien daripada garis titik yang melalui dua titik yang dilalui oleh garis. Nih. Di sini Y1-nya 6, X1 Y2-nya 5. Maka Y1 kurangi 2 per X1 kurang X2 berarti 6 dikurang 5 per 1 dikurang min 3. 6 kurang 5 min 6 kurang 5 1. 1 kurang min 3 berarti 1 tambah 3 4. Maka ini menjadi positif 1 per 4 M1 nya. Ini sejajar. Kalau dia sejajar maka M2 nya sama dengan M1, yaitu 1 per 4. Dan melalui titik 2,8. 2,8 berarti ini X1 nya 2, Y1 nya min 8. Maka gunakan rumus ya, Y kurang Y1 dengan M2 dikali X kurang X1. Maka Y dikurang min 8 nih dengan M2. M2 nya tadi M2 nya dia 1/4. 1/4 dikali X kurang X1. X1 nya adalah 2 nih, X1 nya 2. Maka 1/4 X dikurang 2. Y kurang min 8 berarti tambah 8 yang dikalikan dengan 4 ya. Jadi tambah 8 dengan 1/4 X kurang 2. Nih penyebutnya 4, kalikan semua dengan 4. Y kali 4, 8 kali 4, 1/4 kali 4. Ini menjadi Y kali 4, 4Y, 8 kali 4, 32 dengan 1/4 kali 4, 1. Kalikan X kurang 2 tetap X kurang 2. Ya, maka di sini 4Y nya pindahkan ke kanan, 32 pindah ke kanan. Ya, kenapa? Karena X positif, yang 4Y nya kita pindahkan. Jadi X 4Y pindah kurang 4Y, positif 32 pindah jadi kurang 32 dan min 2 tetap min 2. X kurang 4Y kurang 32 dikurang dengan 0, maka min 32 dikurang 2 min 34. Maka X kurang 4Y dikurang 34 sama dengan 0 ya. Inilah dia persamaan garis untuk contoh soal keempat. Perhatikan benar-benar. Oke. Nah, masuklah kita ayo berlatih ya, ayo berlatih. Nah, banyak berlatih merupakan kunci penguasaan matematika dan ilmu pengeksakta. Banyak membaca merupakan kunci penguasaan ilmu-ilmu sosial. Oke, nomor 1. Ini contoh nomor 1. Ya, baca bagus, kerjakan contoh sudah ada. Ya, kemudian soal nomor 2, ini lagi. Ya, baca bagus-bagus. Kemudian soal nomor 3, ini lagi ada 4 option. Dan yang terakhir soal nomor 4, ini dia. Ya. Nah, semua ada beberapa jenis soal dan 4 soal yang harus dikerjakan. Ya, jangan lupa, terima kasih perhatian Anda, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.